Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa melanjutkan yang ngaji kitab Sahih Fiqh Sunnah karya saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam iddah, anwa'ul iddah. Iddah, kata Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, dilihat dari sisi perhitungannya itu ada 3 macam. Yang pertama ada yang iddatun bil aqra, iddah dengan al-qur'u, jamannya aqra. Yang kedua iddatun bil ashur, iddah berdasarkan perhitungan bulan. Dan yang ketiga wa iddatun biwad'i al-hamal, iddah dengan kelahiran. Lalu iddah dilihat dari sisi wanita yang dicerainya itu ada beberapa macam juga. Yang pertama, wanita yang masa iddahnya dengan quru. Nah, kata al-quru itu sendiri, al-qur'u ya secara bahasa dia merupakan lafzun mustarok yutlaku ala at-tuhri wal haid, suatu kata yang berserikat padanya beberapa makna. Setidaknya ada 2 makna yang berserikat pada kata al-qur'u, yaitu at-tuhru wal haid. Dan keduanya diterima ya oleh para ulama. Hanya saja memang ada yang cenderung memahami bahwa al-qur'u itu adalah at-tuhru, seperti mazhab Syafi'i atau salah satu riwayat dari Imam Ahmad, termasuk pendapat yang dinukil dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Zaid bin Sabit, dari Abdullah bin Umar, dari kalangan sahabat. Mereka cenderung memaknai kata al-qur'u itu adalah at-tuhru. Sementara pendapat yang kedua, mereka mengatakan al-qur'u itu adalah al-haidhah, haid. Ini adalah pendapat min akabiri as-sahabah ya. Para sahabat senior pada umumnya berpendapat bahwa al-qur'u itu adalah haid. Nah, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal. Mereka berpendapat al-qur'u itu adalah haid. Jadi di kalangan sahabat sendiri ada khilaf tentang makna al-qur'u. Ada yang cenderung at-tuhru, suci, ada yang cenderung al-haidhah atau haid. Jadi ini perkara yang luas. Artinya kita tidak perlu saling menafikan. Kedua-duanya bisa diterima. Tinggal nanti cenderung kemana gitu saja. Nah, disebutkan sih di sini dalilnya, tapi panjang sekali. Nah, lalu kesimpulannya dari Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, ar-rajih, pendapat yang kuat di antara 2 pendapat tadi, apakah al-qur'u itu adalah at-tuhru atau al-haidhah? Beliau mengatakan, alladzi yabduli min dirasati adilatil fariqain, yang nampak bagi saya setelah
mempelajari dalil-dalil dari kedua kelompok, wa munaqashatuha, dan mendiskusikannya, annal arjaha, bahwa pendapat yang kuat adalah annal qur'a huwal haid. Al-qur'u itu adalah artinya haid, itu yang lebih kuat. Walaupun yang mengatakan suci itu juga ya tidak jauh, tidak terlalu jauh, ya. Laisa biba'id. Tetapi makna al-qur'u dengan makna haid ini lebih dekat, wallahu alam, kata Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Kemudian macam-macam masa iddah tadi ya. Masih ingat Bapak Ibu tadi masa iddah ada berapa macam? Ada yang dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan qur'u tadi. Yang kedua dihitung berdasarkan bulan. Yang ketiga dihitung berdasarkan persalinan. Nah, kelahiran. Nah, sekarang kita akan membahas wanita-wanita yang memiliki masa iddah ketika bercerai. Yang pertama, wanita yang masih subur dan sudah dicampuri oleh suami. Apabila bercerai, bagaimana menghitung masa iddahnya? Ini yang pertama. Ya. Untuk wanita yang ini, yang pertama ini, yaitu wanita seorang istri yang sudah dicampuri oleh suaminya dan dia masih subur, maka disebut zawatul quru namanya. Zawatul quru. Apabila dia diceraikan, maka masa iddahnya dihitung berdasarkan al-qur'u tadi, yaitu dalam Al-Quran disebutkan salah satu quru, 3 kali haid berarti kan, 3 kali haid. Karena itu pendapat yang kuat kata Syekh Abu Malik. Artinya gimana? Kalau ada seorang wanita dicerai, misalnya dalam keadaan suci dan tidak sempat dicampuri, dengan catatan itu kan, jangan dicampuri pada saat suci itu. Lalu di tengah-tengah masa sucinya dicerai, berarti tunggu 3 kali haid, baru dia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah habis masa iddahnya. Kalau suami pertama ingin balik, nggak bisa, kecuali harus akad baru ya gitu. Nah, ini dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat 228. Allah mengatakan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang dicerai mereka menunggu masa iddahnya. Maksudnya yang wanita subur yang sudah dicampuri, mereka menunggu masa iddahnya selama 3 kali haid. Nah, jadi kalau sudah haid 3 kali setelah dicerai, nah itu habis berarti masa iddahnya. Lalu kalau dia mau nikah misalnya dengan laki-laki lain, misalnya dia sudah 3 kali haid ya, apakah kalau dia mau nikah harus nunggu mandi junub dulu? Kan misalnya ya, wanita haid udah 3 kali nih, suaminya tidak ada keinginan untuk rujuk. Hari Jumat ini merupakan hari haid terakhir, haid yang ketiga kali. Nah, si perempuan itu sudah suci, sebenarnya pagi itu udah suci, udah bersih. Cuma dia menunda-nunda mandi junubnya menjelang zuhur kan itu. Ada jeda cukup panjang. Katakanlah dari jam 7 sampai jam setengah 12 kan, berapa jam tuh? Ya 5 jam lah kira-kira, 5-4 jam ya. Nah, dalam jeda 4 atau 4,5 jam ini kan udah habis nih.
Masa iddah sudah habis. Bolehkah si wanita ini menikah dengan laki-laki lain yang sudah menunggu ya sejak SMA sebenarnya, cuma keduluan gitu ya. Nah ini dicerai, ada kesempatan. Apakah teman lama si wanita yang ingin menikahinya ini sudah boleh menikahi si wanita yang dicerai ini sudah habis masa iddahnya sementara dia belum mandi junub? Nah ini pertanyaan penting. Ada dua pendapat. Tetapi dari dua pendapat tersebut yang paling kuat adalah harus mandi dulu. Gitu. Kalau dia mau menikah harus cepat-cepat mandi dulu, mandi besar. Supaya dia betul-betul suci. Karena begitu juga suami kalau istrinya lagi haid udah suci mau digauli, ketika pagi jam 6 sudah suci tapi belum mandi, apakah sudah boleh digauli? Belum, karena dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 Allah mengatakan wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian wahai para suami ya mendekati mereka istri-istri kamu. Mendekati dalam arti mencampuri sampai dia suci. Yang dimaksud suci di sini yagtasilna, sampai mereka mandi. Inilah pendapat masyhur dari para sahabat senior an akabiri as-sahabah. Nah sekarang misalnya hari Jumat ini adalah hari haid terakhir, haid ketiga. Tadi jam 6 sudah suci. Ini kan sudah di ujung. Tiba-tiba suaminya ingin rujuk. Ya kan? Ini udah ujung. Bahkan dia udah suci, udah selesai haid ketiga. Tapi dia belum mandi. Masih ada nggak kesempatan rujuk? Nah, yang mensyaratkan mandi boleh masih. Berarti suami harus segera telepon isinya. Tunggu. Kamu udah suci kan hari ini? Tolong kamu tunda dulu, jangan mandi junub dulu. Nah, karena aku ingin rujuk denganmu. Nah, itu bisa. Kalau yang mensyaratkan harus mandi dulu, gitu. Kalau yang tidak mensyaratkan harus mandi dulu, udah selesai. Jam 6 udah selesai, nggak bisa ditawar. Tapi kalau yang mensyaratkan mandi masih bisa. Nah itu diantara faidah penting dari adanya khilaf ini, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Baik. Lalu kemudian di sini ada keterangan tentang bagaimana kalau istrinya itu seorang ahlul kitab, ya sama dengan seorang muslimah. Ya, jadi ya sama persis, tidak ada perbedaan. Kemudian bagaimana jika wanita atau istri yang diceraikan itu belum sempat dicampuri? Ada masa iddahnya atau tidak? Al-mutallaqah qabla duhul. Kata saya Abu Malik Kamal bin Asai Salim, hafizahullah taala, la iddata 'alaiha. Wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang belum sempat dicampuri lalu cerai, itu tidak ada masa iddahnya. Nah, berdasarkan keterangan dari Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, tsumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, kemudian kalian menceraikan mereka sebelum kalian mencampuri mereka, fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Maka kalian tidak memiliki masa iddah yang perlu kalian hitung. Jadi enggak ada masa iddahnya. Berdasarkan ayat ini maka para ulama sepakat wanita yang dicerai dalam keadaan belum sempat dicampuri tidak ada masa iddah. Jam 6 pagi dicerai,
jam 6 lewat 1 menit sudah boleh nikah lagi. Nah, karena nggak ada masa iddah, gitu. Jadi insya'at, ya, anta tazawwaja insya'at fawratalakiha. Kalau dia mau langsung nikah setelah persis dicerai, boleh. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau wanita yang dinikahi belum sempat dicampuri bercerai karena suaminya meninggal? Jadi nikah, misalnya hari Kamis kemarin, hari Jumat pagi, habis subuh jalan-jalan berdua naik motor, ketabrak orang mabok. Karena ada peristiwa ini, udah lihat belum? Di Bugisan itu ya, ngeri sekali. Orang mabok nabrak suami istri sampai terbang itu isinya, langsung meninggal di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya, nah akhirnya si suami meninggal, padahal baru nikah hari Kamis kemarin. Bagaimana masa iddahnya? Belum sempat dicampuri loh. Nah, kalau cerainya meninggal suaminya, maka masa iddahnya seperti masa iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu arba'atu ashuriw wa asra, 4 bulan ya 10 hari. Ya itu. Lalu yang kedua, wanita yang hulu, minta lepas dari suaminya. Masa iddahnya bagaimana? Kalau hulu yang minta cerai istrinya karena ada masalah dengan si suami, maka masa iddahnya hanya 1 kali haid. Ta'taddu bi haidatin. Annal mar'atal mukhtali'ah ta'taddu bi haidatin wahidah fi arjahi qaulai al ulama. Wanita yang hulu masa iddahnya hanya 1 kali haid berdasarkan pendapat yang paling kuat dari 2 pendapat para ulama. Nah, jadi wanita yang hulu itu lebih cepat, 1 kali haid. Yang ketiga, mula'anah, wanita bercerai dengan suaminya karena saling melaknat. Li'an, kasus li'an. Li'an itu gimana? Si suami menuduh istrinya berzina. Istrinya tidak ngaku. Karena memang misalnya faktanya dia nggak berzina. Tapi suaminya curiga, kamu berzina. Nah, akhirnya pengadilan untuk menyelesaikan masalah ini, suami menuduh istrinya berzina sementara istri mengatakan tidak, aku tidak berzina. Solusinya dengan mula'anah. Solusinya mula'anah itu ya saling melaknat, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Nah, gitu. Bismillahi, ya, dengan menyebut nama Allah misalnya. Wallahi, demi Allah, istriku dia sungguh telah berzina, aku yakin itu. Ucapkan 3 kali. Setelah itu yang keempat kalinya, jika apa yang aku ucapkan ini salah, maka aku siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suaminya bilang begitu. Nanti isinya gitu juga. Ya, demi Allah, bismillah, wallahi, demi Allah, sungguh aku tidak berzina dengan siapapun. Sungguh aku tidak berzina dengan siapa 3 kali. Bila mana aku benar-benar berzina, maka aku siap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selesai mula'anah. Kalau itu terjadi, udah al-firaq bainahuma, cerai, nggak boleh dilanjut. Nah, perceraian karena mula'anah seperti ini, karena kasus li'an, bagaimana masa iddahnya? Nah, sebagian ulama atau mazhab jumhur fuqaha, mereka berpendapat sama seperti wanita yang dicerai hidup, yaitu berapa? 3 kali suci. Kecuali Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan riwayat dari beliau, masa iddah wanita yang karena kasus li'an adalah tis'atu ashurin, 9 bulan, lama sekali. Itu
berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas disebutkan dalam kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jumhur mengatakan sama dengan wanita pada umumnya, yaitu 3 kali haid. Yang keempat, masa idah wanita yang dicampuri nggak sengaja, digauli nggak sengaja, bisa nggak? Bisa. Contoh, seorang laki-laki paharis lah menikah, amin, ya, dengan seorang wanita. Wanita ini punya adik perempuan dewasa juga, usianya cuma beda 2 tahun. Nah, suatu ketika, dan si adiknya ini juga udah punya suami, gitu ya, adik ipar Pak Haris. Suatu ketika Pak Haris saking capeknya masuk ke kamar malam. Nah, di kamarnya Pak Haris itu ada adik iparnya ketiduran. Yang nggak sengaja, nggak sengaja ketiduran. Dalam keadaan listrik mati. Si adik ipar kan punya suami juga, ya kan? Pak Haris juga punya istri, kakaknya. Nah, qadarullah kakaknya pas tidur mungkin di kamar tamu, gitu ya, karena ada adiknya. Itu. Pak Haris langsung nyelonong aja masuk ke kamar. Karena gelap posisinya, wah, langsung dicampuri. Ya betul-betul keliru, betul. Pak Haris nggak sengaja, nggak sengaja. Dan si adik ipar Pak Haris ngiranya juga suaminya. Wong gelap kan, listrik mati udah berapa jam gitu. Nah, pas udah rampung, PLN nyalain lampu. Terus nyala. Pas Pak Haris lihat, astagfirullah, ternyata bukan istriku. Dia juga kaget. Allahu Akbar, kamu mas katanya. Tapi udah terjadi masalahnya. Ya, pergaulan sudah terjadi. Nah, itu yang disebut dengan al-mautu'atu bisubhah. Wanita yang digauli karena samar gitu, samar. Atau yang kembar tuh, itu bahaya juga kembar ya. Nah, itu gimana itu? Ada masa idahnya tidak? Nah, di sini dibahas. Bapak Ibu dan sekalian, ada masa idahnya. Menurut mayoritas ulama, masa idahnya sama, 3 bulan 3 kali haid. Artinya selama 3 kali haid, suami dari adik ipar Pak Haris nggak boleh menggauli istrinya sendiri gara-gara Pak Haris. Gara-gara Pak Haris. Masih untung dia nggak marah. Kalau marah mungkin celurit itu berjalan ya. Nah, ya tidak sengaja, itu subha, benar-benar subha, samar. Itu mungkin ya terjadi kira-kira. Mungkin terjadi. Maka dibahas oleh para ulama. Nah, ini maka si suami aslinya harus menunggu sabar 3 kali haid gitu. Ya paling Pak Haris ya aman, nggak ada masalah. Pak Haris nggak ada resiko apapun. Yang malam berikutnya menggauli isi yang asli ya boleh. Laki-laki nggak punya masa iddah gitu. Paling mungkin dicemberutin sama istrinya. Paling begitu. Nah, tapi kalau yang perempuan ada konsekuensi. Dia tidak boleh digauli oleh suami. Khawatir apa? Khawatir jadi. Nah, kan repot nanti kalau jadi. Nah, nasabnya ke siapa? Ya ke bapak aslinya. Ke bapak aslinya. Karena itu ya dia dibilang zina bukan, tapi mirip karena tidak ada hubungan pernikahan. Iya kan? Nah, jadi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kecuali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat kalau wanita digauli tidak sengaja oleh yang bukan suaminya, untuk membersihkan rahimnya itu cukup dengan 1 kali haid saja. Jadi tidak perlu menunggu sampai 3 kali haid. Cukup 1 kali haid saja menurut Syekhul Islam Ibnu
Taimiyah rahimahullah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi itu tidak perlu, ini khilaf. Ya, kalau dicari dasarnya secara langsung nggak ada. Ini berdasarkan ijtihad para ulama. Oke, baik. Terakhir, pezina, pelacur. Dia ada masa nunggunya enggak kalau mau nikah? Nah, wanita yang telah berzina menurut keterangan para ulama ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, kalau ada orang mendapatkan istri, dia seorang pelacur, gitu ya. Apa mungkin ada laki-laki mau sama pelacur? Mungkin. Al-khabisatu lil khabisin. Wanita-wanita buruk itu ya untuk laki-laki yang buruk. Paling yang mau ya laki-laki yang buruk, gitu. Sing penting bisa dipakai kan begitu barangkali ya. Nah, maka sebelum dia nikah menurut mazhab Abu Hanifah, Imam Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, la iddata 'alaiha. Tidak ada masa iddahnya. Tadi malam dia melacur, besok langsung nikah bisa. Karena enggak ada masa iddahnya, gitu. Nah, karena masa iddah itu ada disyariatkan untuk menjaga nasab. Nah, pelacur itu biasanya nggak peduli soal itu kan. Dia udah pakai pengaman super ketat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dianggap aman lah. Maka tidak ada iddah menurut mazhab Abu Hanifah, Imam Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i. Pendapat kedua mengatakan masa iddahnya sama seperti wanita pada umumnya. Dianggap masa iddah maksudnya, masa tunggu ya. Dia kalau mau menikah harus nunggu 3 kali haid. Ini adalah pendapat mazhab Malikiyah wal Hanabilah dan Hasan Al-Basri termasuk Al-Imam An-Nakhai. Yang ketiga, nah, cukup 1 kali haid saja. Ini adalah kaulnya Imam Malik dan dikuatkan oleh Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi pelacur itu kalau dia mau nikah, nah dia harus bersihkan dulu rahimnya, nunggu apakah isi atau tidak, hanya cukup 1 kali haid saja. Nah, Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, beliau cenderung ya pada pendapat yang ketiga ini, yaitu cukup menunggu selama 1 kali haid. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Ya, nah nanti insya Allah kita sambung lagi. Sebelum diakhiri, barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jamaah yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, monggo Pak Haris. Gimana? Ya. Kenapa kok harus? Tadi ada masa iddahnya nggak? Nggak ada. Wanita yang belum digauli dicerai itu nggak ada masa iddahnya. Kecuali jika suaminya meninggal ada. Nah itu bukan untuk menjamin rahimnya, itu untuk menghormati suami, gitu. Karena dia wanita yang ditinggal mati suami kan ada 2 ya, ada masa iddah, ada masa ihdad. Ihdad itu masa berkabung. Nah dalam rangka untuk menghormati suami dan keluarganya, gitu. Maka dia harus nunggu 4 bulan 10 hari. Tapi kalau enggak, maksudnya kalau perceraiannya bukan karena kematian, cerai hidup, tidak ada masa iddah. Yaitu. Nah, masih ada? Pak Budi, monggo. Ustaz disebutkan iddah itu sebabnya biar mengetahui berhasil atau janda atau tidak. Apakah itu keterangan dari kitab atau dari nas? Karena kan dengan teknologi sekarang kan bisa langsung diketahui. Dan tes besok faktornya diketahui. Ternyata nggak ada isinya gitu ya, bersih. Walaupun digauli tapi nggak ada yang berhasil kan, nggak ada yang jadi. Ya, iya ini berdasarkan nas, gitu. Walaupun secara teknologi seperti yang Pak Budi katakan bisa, perempuan misalnya dicerai oleh suaminya, ya karena apa? Selingkuh dengan laki-laki lain, dan mereka ngebet banget pengen nikah gitu kan. Nah lalu kata mereka, ngapain nunggu lama-lama? Wong bisa dites,
pakai teknologi kan? Nah, itu hawa nafsu mereka ingin udahlah tes saja langsung. Cari tahu ke dokter, kamu itu isi apa enggak kan gitu. Oh, ternyata setelah dites enggak ada. Gugur semua. Udah kita nikah. Nah, karena alasan masa idah itu kan untuk menunggu apakah bersih atau tidak rahimnya kan gitu. Nah, itu hikmah sebenarnya. Hikmah. Kalau dalilnya nasnya, tadi disebutkan dalam Al-Quran kalau yang meninggal dunia adalah ya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, ini nasnya. Gitu. Jadi walaupun secara teknologi bisa ketahuan bersih, ikutilah dalil, bukan ikuti teknologi, bukan. Tapi ikuti dalil. Adapun tadi untuk memastikan apakah bersih atau tidak itu hikmah sebenarnya. Hikmah di balik aturan syariat. Aturan syariatnya wanita yang cerai hidup dia harus menunggu masa idahnya 3 kali haid. Untuk apa sih? Nah, para ulama lalu mencari tahu. Oh, dalam rangka untuk memastikan bahwa rahimnya bersih agar tidak ada percampuran nasab nususnya. Ya, itu hikmah. Tapi Allah tidak terangkan itu. Yang Allah terangkan wanita-wanita yang dicerai itu menunggu ya selama salasata quru. Nah, itu yang kita taati, yaitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau yang tadi melanggar itu kira-kira sah enggak pernikahan? Melanggar apa? Oh, enggak menunggu masa idah. Tidak sah. Tidak sah. Ya. Syaratnya kalau wanita yang bercerai, ya dia harus menunggu masa idahnya selesai. Pernikahannya tidak sah. Tidak sah. Karena apa? Menyelisihi ketentuan syariat itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Cukup Bapak Ibu? Jelas ya? Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.